selalu berkata cerai baik-baik, namun Natalie Holscher dituding semakin gencar mengumbar aib Sule. Bahkan setelah perceraian mereka ketok palu, Natalie menyebut Rizka Rose sebagai wanita idaman lain yang menjadi penyebab keretakan rumah tangganya dengan Sule. Tak terima dituding pernah tinggal serumah dengan Sule, Rizka memblokir akun Instagram Natalie. Rizka meradang karena isu skandal terlalang dirinya dengan Sule membuatnya kehilangan banyak job. Ditantang Rizka untuk membuktikan tudingannya, mengapa Natalie memilih diam? Apa maksud jalur langit yang dilakukan Natalie untuk mengungkap pengkhianatan Sule? Benarkah sejumlah selebriti lebih dulu tahu relasi asmara Sule dan Rizka ketimbang Natalie sendiri? Lalu apa kata Rizky Febian dan Putri Delina melihat mantan ibu sambung mereka getol warawiri podcast mengumbar aib pernikahan yang sudah kandas? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas sejumlah konflik panjang buntut dari perceraian Sule dengan Natalie Holscher yang menyeret nama Rizka Rose. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Perceraian Sule dengan Natalie Holscher menyisakan kisah pedih yang membuat satu Indonesia miris. Sosok wanita idaman lain yang dibicarakan dalam sidang cerai akhirnya terekspos ke hadapan publik adalah pesinetron Rizka Rose yang disebut-sebut Natalie sebagai mawar berduri bagi pernikahannya dengan Sule. Ironisnya, dugaan perselingkuhan itu tercium saat Natalie berlibur bersama anak-anak Sule pada awal Juni lalu. Tinggal sendiri di Istana Tambun Bekasi, Sule yang kesepian dituding tergoda untuk menduakan cinta. Bak kumbang berpindah madu bunga, Sule dicurigai merajut skandal terlarang dengan Rizka. Benarkah? Dari telepon-teleponan berujung kencan. Pas kalian lagi ke Singapura, itu dia nelfon malam-malam jam 12 malam. Kata Teteh kan, Teteh nggak bisa ngomong dia kan awalnya. Memang udah nggak ada karena handphone Teteh juga ganti. Halo? Iya. Kemana wae senah? Teteh bilang kemana aja senah gitu. Kemana wae katanya ganti nomor itu beja-beja nggak bilang gitu. Kata gimana bunda siang kalau apa lagi balik di Singapura makanya orang nelfon dirinya. Kadang-kadang kan kita omongan saat kita lagi kayak gini ada orang yang mungkin masuk membuat suasana jadi makin panas atau apa. Enggak, tapi kamu feeling yakin dengan apa yang kamu yakini. Yakin dan dia mengiyakan. Kalau kenal Kang Sule kan dari tahun lalu ya, pas lagi ada project bareng di display di Jagung. Jadi kebetulan waktu itu harus tidur di sana karena syutingnya di sana. Terus kita pulang juga hari Jumat tuh kita pulang ke Bandung. Dari situ pokoknya awalnya tuh nggak kenal Natalie. Selama berapa hari aku udah di sana, terus ada Natalie turun. Akhirnya disitulah kenal Natalie sama adik-adiknya. Sumpah demi Allah, aku nggak ada hubungan apapun sama Kang Sule. Aku sama Kang Sule hanya sebatas rekan kerja, nggak lebih dari Rizka boleh membantah, meradang, bahkan bersikap seolah-olah dirinya korban dalam pusaran konflik Sule Natalie. Tapi Natalie mengaku memegang bukti kuat sebelum bicara di depan kamera. Ya, dia bisa klarifikasi, tapi kan semuanya aku tahu. Yang jelas semua itu salahku. Artinya kalau ada yang menghujat, jangan hujat Natalie, tapi hujat saya. Terus saya juga ada nanya Kang Sule, Kang ini maksudnya apa? Kenapa saya jadi dibawa-bawa? Terus Kang Sule juga telepon minta maaf katanya karena jadi keseret ya, jadi dituduh perselingkuhan. Terus ya Kang Sule juga pesennya ya udah katanya yang kuat. Nanti juga ya orang juga bakal lihat sih nanti ke depannya saya sama Kang Sule apa enggak. Dengan postingan itu langsung orang pada masukkan ke Instagram, oh ini penyebabnya, oh ini pelakornya, oh ini calon nenek sihir baru. Banyak banget lah kata-katanya yang bikin sakit ya.
Merasa image-nya dirusak oleh Natalie, Rizka sempat memblokir Instagram Natalie dan Sule. Mereka yang ribut, gue yang bangkrut. Demikian keluh Rizka di Instagram pasca dituntut mengembalikan DP honor syuting oleh sebuah PH yang batal memakai jasanya sebagai talent. Ya kalau dianggap kecewa ya, karena mereka yang ribut, saya yang jadi bangkrut gitu. Ya aku emang ngeblok Natalie, tapi bukan Natalie aja yang aku blok, termasuk Kang Sule juga. Kenapa aku blok? Jadi aku ngerasa karena mereka udah merugikan ya. Kayak abis postingannya Natalie itu, semua kerjaan yang udah tadinya masuk ya, semuanya di cancel gitu. Itu kan sakit hati banget ya. Jadi kayak ya mental kena, kerjaan juga jadi hancur gitu. Ya nggak mikir lah gimana anak-anak aku. Karena kan aku juga ibu dua orang anak yang benar-benar berjuang sendiri. Namun bagi Natalie, keluhan Rizka itu hanyalah sebuah drama. Pasalnya selain bukti digital, Natalie juga punya sejumlah saksi yang kabarnya melihat langsung kemesraan Sule dan Rizka. Bahkan tak cuma itu, bukti lain bahwa Rizka tidak selugu pernyataannya di sejumlah media diungkapkan oleh orang-orang yang bersimpati pada dirinya. Dua di antaranya adalah musisi Tama Aditya dan Feni Aminah. Pasangan selebriti itu punya pengalaman buruk dengan Rizka. Benarkah Rizka pernah terobsesi menjadi istri kedua Tama Aditya? Ya, saya kenal dia itu 2020 ya, pas pandemi itu kita dalam ajang satu pencarian bakat lah. Dia sebagai ikut audisi, saya sebagai juri di situ. Cuman akhirnya bawa saya masuk lebih dalam untuk jadinya berhubungan sama dia, tapi cuma sekedar pacaran saat itu gitu. Akhirnya ketahuan tuh 2020. Serius nih orang nggak ngerasa kalau dia itu pelakor gitu kan? Pencitraan atau gimana gitu kan? Padahal kan menurut saya dia emang pelakor. Sebenarnya saya nggak mau nuntut, gitu. Saya nggak mau nuntut, cuman saya tuh nggak terima gitu. Ketika dia merasa dia itu orang baik gitu. Saya nggak terima, dan dia udah merusak hubungan saya sama suami saya udah 2 kali gitu. Udah kedua kalinya, yang pertama saya udah maafin, yang kedua kalinya jujur saya masih belum maafin gitu. Masih belum maafin, sampai sekarang juga saya masih ngerasain sakit. Kalau saya sih gini, awalnya saya mikir karena saya lebih memilih istri saya untuk yang kedua kalinya. Jadi saya berpikiran ya udahlah, kalau dia mau menjelekkan saya di sosial media sampai saya kehilangan teman-teman saya, karena saya di entertainment ya, jadi emang hidup saya dari situ nama baik kan yang paling utama. Dia udah hancurin karena dia ngerasa saya lebih memilih istri saya dibanding dia gitu. Kalau menanggapi masalah dia merebut suami orang kayak pelakor gitu, gue minus ya sebenarnya. Cuman dia itu balik lagi, kalau misalkan orang ketiga itu nggak bakal masuk kalau pintunya nggak dibuka gitu ya kan. Istilahnya ngapain sih dia bisa sampai istilahnya kayak orang nggak tahu tuh, orang awam tuh dia jadi pelakor gitu, terutama di rumah tangga di tag ini kan. Kalau misalkan si cowoknya nggak buka pintu, ya mungkin bisa juga nggak bakal masuk gitu si ceweknya gitu. Ya intinya Anda bermain api ya, sekarang kebakarannya gitu, Anda harus bisa memadamkan sendiri. Lewat pernyataan pesinetron Rezi Rehan, terungkap pula bahwa Rizka memang pernah mengaku menjalin cinta terlarang dengan suami orang. Setahu gue sih dari cerita Ica pribadi, si cowoknya itu bilang kalau istrinya tuh nggak bikin nyaman segala macam, rumah tangganya nggak harmonis, sampai akhirnya mau cerai dan mau nikahin Ica, sampai akhirnya nikah sirih lah. Pernah nikah sirih si Ica-nya? Ya sama cowok, tapi bukan cowok yang lagi bukan cowok yang lagi yang lagi rame ini gitu, tapi sama cowok yang satu lagi yang masih muda lah kasarnya, yang tua lah. Tapi cowok itu sebelumnya punya istri juga? Punya istri. Buktinya saya simpan semua. Iya, buktinya saya simpan semuanya, dan sampai terparah gitu. Bukti terparah pun ada gitu, sampai dia minta saya untuk mengakui dia sebagai istri kedua. Dia minta kakak? Iya, minta diakui.
karena dia ngerasa kalau dia itu udah nikah sama suami saya. Kalau si cowok yang udah beristri yang pertama itu, pacarnya itu kan bisa dibilang public figure yang memang mungkin belum banyak orang kenal gitu kan. Tapi kalau Kang Sule gitu kan, ini gue sebut namanya ya karena memang ya udah terbuka juga semua. Kalau Kang Sule kan public figure yang memang semua orang hampir kenal gitu, seluruh Indonesia udah hampir kenal gitu. Mungkin dari profil kedua orang tersebut juga udah berbeda. Kalau yang satu udah berani ke lokasi, tapi kalau yang satu yang terkenal ini mungkin nggak berani ke lokasi karena memang udah tahu, udah punya rumah tangga, gitu, udah beristri, beranak istri. Saya selama jalan sama dia itu, saya nggak inget keluarga, jujur aja ya, saya nggak inget keluarga. Saya ngelihat istri saya tidak seperti ini. Saya melihat lebih tua lah, kayak nenek-nenek lah, boleh jujur ya, seperti nenek-nenek. Jadi emang banyak sesuatu yang nggak wajar, dan saya banyak linglungnya gitu. Saya baru balik ke istri saya itu di hari malam takbiran ya. Malam takbiran saya baru mulai pulang dan mulai sadar bahwa saya ngapain ya, kok bisa begini ya, jadi banyak selama 2 bulan itu banyak yang skip saya. Banyaknya pihak yang bersaksi atas perilaku Rizka dan Sule membuat Natalie semakin percaya bahwa Sule tak pernah menghargai pengorbanannya sebagai istri sekaligus ibu sambung bagi anak-anaknya. Itu terbukti sekarang ya, dan kita juga yakin, percaya, nggak usah, itu dia bisa semua. Buat saya nggak masalah itu toh. Sekarang udah nggak ada masalah pribadi mereka, udah selesai, jadi sudah resmi. Sejak awal, Natalie memang bersikap tegas. Ia akan memaafkan kesalahan pasangan karena tak ada manusia yang sempurna. Kecuali satu yang tak termaafkan, yaitu perselingkuhan. Maka perceraian sebagai jalan halal yang dibenci Tuhan seolah menjadi harga mati bagi Natalie. Kita udah ada perjanjian sebelumnya. Kalau sampai ada apa, kalau sampai gini, kalau sampai gini, kalau sampai gini, gini ya. Gitu. Oh, oke. Ya kayak aku misalnya sama suami, pokoknya yang bikin kita pisah tuh kalau begini ya. Iya. Gitu. Selain itu nggak, masih bisa dibicarain. Dan kalau ada yang bertanya apa dong masalahnya, ya cukup lah. Cukup aku, dia dan Tuhan yang tahu. Udah cukup segitu aja. Nggak perlu kita kasih tahu di mana, atau kita kasih tahu kebaikan saya atau apapun, enggak. Lalu benarkah kondisi mental Sule ngedrop pasca dituding selingkuh hingga butuh healing ke Singapura? Bagaimana Natalie menyikapi isu miring yang menyebut dirinya kepincut pada pesona kuasa hukumnya sendiri? Gugatan cerainya dikabulkan, namun Natalie Holscher harus menunggu Sule membacakan ikrar talak.
barulah perceraiannya legal secara hukum agama dan negara. Tapi aksi Natalie mengumbar aib Sule bisa jadi membuat komedian papan atas itu ogah membacakan ikrar talak seperti yang dilakukan Vicky Prasetyo pada Angel Elga beberapa tahun lalu. Jika sudah mendapatkan rumah dan 2 mobil mewah dari Sule, apalagi yang mengganjal hati Natalie hingga ia harus mengurai kisah yang sudah usang. Mungkinkah Natalie masih mencintai Sule? Apa kata Natalie tentang isu dirinya menjalin kasih dengan Mada Besar Surya, kuasa hukumnya sendiri? Sebelum menyimak beritanya, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama, setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, gugatan cerainya dikabulkan. Natalie Holscher hanya tinggal menunggu Sule membacakan ikrar talak agar perceraiannya sah di mata hukum dan negara. Namun, alih-alih menunggu Sule membacakan ikrar talak, Natalie justru makin gencar tampil di beberapa podcast sejumlah selebriti dengan membeberkan aib mantan suaminya. Lantas, apa alasan Natalie gencar tampil di sejumlah podcast selebriti? Benarkah Natalie melakukan hal itu demi memenuhi kebutuhan baby Azam? Benarkah pasca putusan cerai, kondisi Sule menjadi drop? Ada orang yang bilang nih Nat ya, nih mumpung gue bersama dengan kamu, ada orang yang bilang katanya, si Natalie sekarang nih semenjak ada problem kerjanya muter-muter mulu di podcast. Nyampe nggak di kuping kamu? Nyampe. Pasti nyampe, karena komen netizen itu terbaca tak terbaca, mungkin tidak terlihat mata tapi nyampe di hati, ya kan? Kenapa akhirnya lo memutuskan untuk sharing terbuka melalui podcast teman-teman artis yang kamu percaya? Ya, mungkin kalau sharing itu termaksud klarifikasi ya untuk aku ya. Jadi yang kemarin-kemarin beritanya simpang siur di mana-mana, jadi aku cuma pengen aku klarifikasi sebenarnya seperti ini dan hubungan kita ya semuanya baik-baik aja gitu, dengan keluarga pihak sana juga baik-baik aja, jadi ya udah gitu loh, clear. Oke. Tapi saat kamu dibilang katanya pas sibuk cerita dan segala macam, how did you feel pada saat kamu baca komen itu? Sebel atau seperti apa Nat? Ya sebel, pasti ada sebelnya juga sih Kak. Niatnya kan mau klarifikasi juga, karena kan ya sekarang aku hidup udah balik lagi ke sendiri ya Kak. Jadi membangun lagi image aku nggak mau jadi image-nya yang jelek-jelek gitu loh Kak. Jadi aku klarifikasi di situ, apakah benar yang netizen bilang kayak gini, terus yang podcast yang sebelumnya ya aku menjelaskan tanpa menyudutkan gitu. Karena kamu tetap pengen punya hubungan yang baik sama Akang? Iya. Gitu, karena aku lihat ada Azam di sini. Betul. Jadi mau gimana pun, kalau aku single, aku cerai, ya udah. Iya. Lo gue. Iya. Tapi kalau di sini kan ada Azam. Mau sampai kapanpun aku akan ketemu sama mereka dan mereka lagi.
mengumbar pengkhianatan Sule sebagai suami. Kini, Natalie juga mengungkapkan jika uang bulanan yang diterimanya sebesar 25 juta rupiah per bulan untuk kebutuhan baby Azam dianggap Natalie tak mencukupi kebutuhan putranya. Ungkapan Natalie tentu saja langsung mendapat kritikan pedas dari netizen. Apalagi Natalie juga sudah mendapatkan rumah dan mobil mewah dari Sule. Lantas benarkah Natalie masih merasa pemberian Sule untuk dirinya masih kurang sepadan? Sama yang di Natalie mampir di bintang tamu, dipanggil-panggil terus. Sekarang gini Kak, kalau memang aku baca komenan netizen. Kadang komenan netizen tuh kadang tulisannya tuh kan Azam udah dikasih uang bulanan sekian, terus ngapain masih muter-muter? Ya itu untuk Azam, untuk aku, untuk diri aku sendiri ke depannya gimana gitu. I see. Iya. Jadi itu adalah salah satu surviving weapon lo juga ya, senjata untuk bertahan. Belum PLN, token listrik, belum bensin, apalagi Kak? Iya. Apalagi tuh banyak banget. Berarti dulu pada saat belum makan. Ya harus kerja kan? Iya, harus kerja. Di sisi lain, isu orang ketiga dalam perceraian Sule dan Natalie masih terus menjadi perbincangan hangat netizen. Jika sebelumnya Natalie membongkar perselingkuhan Sule, kini Natalie justru dikabarkan menjalin asmara dengan kuasa hukumnya, Mada Besar Surya. Lantas, apa tanggapan Natalie perihal isu tersebut? Mada mantan Natalie Sarah. Waduh, enggak, bukan. Itu tidak benar, saya tegaskan sekali lagi itu tidak benar. Mungkin teman abang itu mantannya? Enggak, bukan. Tidak. Ada kenalan gitu? Tidak ada hal yang seperti kawan media tanyakan saya. Oh, enggak pernah? Enggak ada. Pernah mantan jadian? Enggak. Hubungannya sama Mbak Natalie? Ya hubungannya ya antara pengacara dengan klien gitu. Enggak ada hubungan khusus kayak gimana, enggak ada. Gak tahu, aku malah gimana ya, aku juga kenal dua-duanya dan apalagi pas Kang Sule sama Natalie itu udah beda banget ya, maksudnya kayak udah jadi yang terbaik aja. Cuman aku kaget juga dengar kayak gitu. Cuman kan masalah itu belum bisa dibilang iya bener atau enggak bener juga, jadi kayak masih abu-abu juga. Tapi kalau menurut aku sih, aku nggak yakin aja sama berita itu. Kalau perselingkuhan kayak gitu-gitu saya nggak tahu, karena udah lama juga nggak seintens dulu gitu, karena dulu sempat di tempatnya Kang Sule, jadi sekarang udah nggak terlalu intens kayak dulu. Ya, sebelumnya saat proses perceraiannya masih berjalan, Natalie sempat dijodohkan netizen dengan Ustadz Kasif Her. Isu tersebut berhembus lantaran Natalie mendapat tawaran umroh dari Ustadz Kasif. Yang teranyar, Natalie kini heboh dijodohkan dengan Frans Faisal, adik mendiang Febri Andriansyah. Lantas, apa kata Natalie perihal dirinya dijodohkan dengan Frans Faisal? Kakak Fuji, Pangku Azam, netizen doakan berjodoh dengan Natalie Holscher. Jadi gimana nih, fakta atau dusta? Dusta, jadi itu di vlog karena mungkin ngeliat ya. Azam lagi digendong sama Frans tuh nyaman banget, emang gitu kan Azam. Terus pada dijodoh-jodohin, sekarang nggak tahu dia lagi ajang-ajang perjodohan. Kemarin sama Pak Ustadz juga kan, jadi minta doain Pak Ustadz, minta doain Azam dijodohin sama Pak Ustadz. Pak Ustadz kan udah punya istri, lagi rame. Jika Natalie memilih warawiri tampil di podcast, sebaliknya Sule yang pasca resmi bercerai dari Natalie justru dikabarkan jatuh sakit. Dinas di Tambun, mana-mana aku lagi enak badan, lagi disuntik. Ajun juga sama. Jadi di sini karyawan kalau sakit itu pasti aku impus biar cepat kerja lagi. Pak, diimpus kita juga pengen banget untuk diimpus. Ini obatnya Pak. Mulai ngantuk dari kasih obat. Alhamdulillah setelah impus seger lagi,
sehat lagi. Ya begitulah, namanya juga hidup, ada sembuh, ada sakit, ada sembuh, ada kesedihan, ada juga kebahagiaan. Jadi ya dinikmatin aja, syukurin, nikmatin gitu. Dan anakku yang tercinta satu lagi, maaf, aku cuma bisa video call, tapi aku setiap saat tanya kabar dia, Ajam, kabar Ajam. Doa selalu terpanjat buat Ajam dari aku dan kakak-kakak sama saudara. Doalah terbaik lah, doa terbaik buat Ajam, buat bundanya, buat keluarga yang di sana. Oh, you, in my heart. Sule seolah masih sulit menerima jika rumah tangganya kembali kandas. Bahkan demi menyembuhkan luka hatinya, Sule justru dikabarkan tengah healing ke Singapura bersama sahabatnya. Suasana malam di Singapura bagaimana, Pak Oni? Alhamdulillah, kita sekarang akan kulineran dulu. Kita makan dulu guys. Ya. Kita lihat makanan yang sederhana di sini. Ya. Gimana ya? Kita nggak usah mahal-mahal, yang penting nikmat. Ya, betul. Gitu. Jadi nanti kita akan lihat makanannya apa aja. Kita akan mencari sesuatu lah supaya bisa lihat suasana sekeliling sini enak kan. Oh. Ya udah, nanti kita lihat kita mau makan apa. Kalau di Indonesia makan di tempat yang ini bisa nyampe 2 juta, 3 juta makan ya. Iya. Kalau ini pinggir jalan, aku lebih memilih yang jelas sederhana aja. Nggak usah gimana. Bapak lagi cari yang di tengah jalan, Pak ya? Iya. Ini tuh tengah jalan, Pak. Tapi kan ditutup jalannya. Saya cari yang nggak ditutup. Ini nih saya mau biar dia. Ya. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, Pak? Nggak bisa. Bawel kalau bahasa Indonesia. Ya doanya ya kalau misalnya memang udah putusan kan katanya ya udah semoga bisa menjalani hidup masing-masing dengan lebih baik lagi, belajar dari kasus yang sekarang, belajar supaya ya saling mendewasakan diri masing-masing aja dan teamwork untuk besarin Azam sih paling. Kayak gitu, karena kan Azam masih terlalu kecil banget buat ngerasain ini semua.